Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang diferensial atau kurungan fungsi. Ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu terkait limit fungsi. Jadi, pada diferensial ini, kita sebenarnya diibaratkan ingin melihat seberapa tingkat perubahan antara suatu titik di dalam sebuah kurva. Nah, jadi misalnya di sini ada titik K. Ini kita lihat berapa tingkat perubahannya ketika titik itu bertambah sebanyak H, yaitu ke titik K plus H. Dengan kalau kalian dulu sempat belajar terkait gradien atau tingkat kemiringan suatu garis, maka tingkat perubahan titik itu juga bisa memakai rumus delta Y atau berapa perubahan sumbu Y-nya dibagi delta X, berapa perubahan sumbu X-nya. Nah, baru kita masukkan ke sini, karena fungsi Y itu sebenarnya adalah fungsi atas titik di X-nya, maka dapat kita lihat nilai Y untuk titik K adalah sama dengan fungsi K. Sementara nilai Y untuk titik K plus H, maka sama dengan fungsi K plus H. Ini tinggal kita substitusi ke rumus ini. Delta Y itu kan adalah selisih antara titik-titik Y-nya. Berarti fungsi K plus H dikurangi fungsi K. Sementara delta X adalah selisih antara titik di sumbu X-nya. Berarti K plus H dikurangi K. Nah, ini K dan minus K bisa dihapus, jadinya delta Y per delta X itu sama dengan fungsi atas titik K plus H dikurangi fungsi atas titik K dibagi H. Nah, bagaimana jika ternyata antara titik K dan titik K plus H ini sangat berdekatan atau nilai H-nya mendekati 0? Nah, dari situlah kita masukkan seperti materi sebelumnya, rumusnya adalah tetap sama, fungsi K plus H dikurangi fungsi K dibagi H, tetapi kita masukkan fungsi limit di mana H mendekati 0. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek materi YouTube yang linknya tadi pagi sudah di-share. Nah, bagaimana cara menulis notasi diferensial? Jadi secara umum notasi diferensial itu penulisannya ada 4 cara, yaitu yang pertama fungsi lalu ada titik di atas, fungsi apostrof X, atau Y lalu ada titik di atas, atau bisa juga dengan G kecil fungsi X dibagi G kecil fungsi dengan huruf X, seperti ini. Jadi yang mana saja itu sama aja. Seperti ini misalnya ya, kalau ada rumus seperti ini, maka penulisan nilai diferensialnya adalah seperti ini. Terserah mau pakai yang mana sama saja. Nah, ini adalah rumus dasarnya. Jadi untuk bisa mengerjakan soal-soal berikutnya, kalian harus paham dulu terkait cara pengerjaan rumus-rumus dengan fungsi yang sederhananya. Yang sederhana itu saya bagi ada 3, yaitu ketika fungsinya itu konstan atau bernilai konstanta, maka hasil diferensial atau kurungan fungsinya pasti 0. Nanti saya jelaskan lebih lanjut terkait ini. Sementara kalau kurungan fungsi untuk X dengan pangkat N, maka nilai diferensial atau kurungannya adalah N atau nilai pangkat yang awalnya itu, turun dikali menjadi X, namun pangkatnya ini berubah menjadi sebesar N minus 1. Sementara kalau fungsinya itu ada koefisien C-nya, maka untuk yang X pangkat N-nya itu rumusnya sama dengan fungsi rumus sebelumnya, yaitu N dikali X pangkat N1, tetapi koefisien C-nya ini juga menjadi pengalinya. Mungkin supaya lebih mudah, kita akan mencoba untuk mengerjakan contoh soalnya langsung. Misalnya, tadi kalau misalnya fungsi X itu adalah konstan. Sebutlah angkanya misalnya dia 5. Nah, kalau angkanya 5, ini kan sebenarnya kalau kita ganti, dia kan bisa saja nilainya itu fungsi X sama dengan 5 dikali X pangkat 0. Jadi, ingat ya, berapapun nilainya kalau dipangkatin 0 pasti nilainya 1. Jadi sebenarnya ini 5 kali 1 kan.
Seperti itu. Nah, dari situ kalau kita turunkan pakai rumus kurungan fungsi, maka 5 dikali X pangkat 0, berarti kan pangkatnya itu turun ke sini, jadi pengali. Sementara di sini 0 pangkat min 1 harusnya. Nah, tapi kan ingat, kalau berapapun angkanya, kalau dikalikan 0, pasti dia nilainya sama dengan 0. Jadi ini dasarnya. Jadi kalau misalnya ada soal fungsi X sama dengan ini lalu angka konstan, misalnya 5, 1000, atau berapapun, maka turunan dari fungsi X-nya ini pasti nilainya 0. Mohon maaf ya kalau tulisannya jelek. Lalu bagaimana kalau misalnya ada nilai X-nya? Misalnya fungsi X sama dengan X pangkat 5. Nah, ini pakai rumus sebelumnya. Jadi kalau seperti ini, ketika kita ditanya berapa nilai turunan atau diferensial dari fungsi X tadi, maka tadi kan X pangkat 5. Pangkatnya tadi turun ke bawah. 5. X-nya tetap. Tadi pangkatnya kan 5. Sekarang ketika diturunkan, dia dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 5X pangkat 4. Coba lagi ya. Jadi misalnya ada persamaan Y sama dengan X pangkat 10. Jadi ketika kita ditanya Y, kurungan dari fungsi Y-nya, kurungan pertama fungsi Y, maka 10-nya ini turun menjadi koefisien, diturunin menjadi koefisien, X-nya ini tetap, pangkatnya itu dikurangi 1. Jadi hasilnya 10X pangkat 9. Gampang ya? Nah, begitu juga kalau misalnya rumusnya itu ada nilai koefisiennya di depan. Jadi misalnya fungsi Y itu sama dengan 8X pangkat 2. Ya udahlah, itu pangkat 2 ya. Jadi 8-nya tetap di depan. Untuk nilai Y, kurungan Y-nya ya, kurungan pertama Y, 8-nya tetap di depan. 2-nya turun. X-nya tetap. Ini dikali ya, ini dikali juga. Yang tetap pangkatnya dikurangi 1. Jadi tinggal dikalikan aja. 8 dikali 2 sama dengan 16. X 2 kurangi 1, 1. Atau kalau pangkatnya itu 1, berarti kan dia sebenarnya bisa kita hilangkan pangkatnya. Jadi nilai turunan pertama dari fungsi Y adalah 16. Untuk jangka-jangka lebih lengkapnya, itu ada di slide yang tadi sudah di-share. Sekarang kita lanjut ya. Bagaimana kalau persamaannya itu lebih kompleks? Misalnya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 8 misalnya. Ini kalian bisa cek di contoh soal nomor 4, di mana ada rumus kalau fungsi Y itu terdiri dari dua fungsi atau lebih yang dijumlahkan atau dikurangi. Jadi sebenarnya kita bisa turunkan satu-satu. Jadi kita pisah. Di sini. Di sini ada 3 fungsi berarti. Yaitu X kuadrat, 5X, dan 8. Terus jangan lupa perhatikan tanda plus dan minusnya di depan. Jadi kalau di rumus itu tanda plus dan minusnya tidak berubah sesuai dengan tanda plus dan minus di fungsi yang asli. Kita ditanyakan berapa nilai turunan pertama dari fungsi Y tersebut. Ini tinggal kita turunkan masing-masing fungsi ini satu-satu. Ada 3 kan? Kita turunkan. Jadi untuk yang X kuadrat, 2-nya turun ke depan, 2, X-nya tetap, 2-nya kan dikurangi 1, berarti 2 minus 1. Nah,
Di sini tandanya karena di sini minus, maka yang ini juga minus. 5-nya tetap, X-nya tetap, tapi dia di sini jadi pangkatnya kan sebenarnya 1 nih, dikurangi 1. Lalu yang 8, tandanya tetap sama karena di sini plus, maka ini plus. Tapi ingat, 8-nya kan konstan, tidak ada nilai X-nya. Berarti bisa langsung kita ganti 0, karena nilai turunan dari fungsi yang nilainya konstan itu adalah 0. Dari sini bisa kita lihat, 2, X-nya kan pangkatnya 2-1, berarti dia sebenarnya jadi pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak perlu ditulis. Di sini tandanya minus. Nah, yang 5X ini kan X-nya yang atas dia jadinya 0 nih, pangkatnya 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Berapapun yang dipangkatkan 0, maka nilainya 1. Berarti sebenarnya sama dengan 5 dikali 1. Atau hasilnya 5. Yang ini bisa kita coret karena nilainya 0. Berarti nilai turunan pertama dari fungsi X kuadrat minus 5X ditambah 8 itu adalah 2X min 5. Untuk lebih simpel biar videonya nggak terlalu panjang, saya akhiri dulu di sini. Nanti jika ada pertanyaan atau diskusi silakan. Terima kasih.